Ini menurut pelajaran-pelajaran yang saya terima, Om Son. Iya. Saling Jadi, memperkaya. Oke. Tanda-tanda awal sebelum masa puncak. Iya. Jadi sebelum masa perang besar, perang Magedon, itu dimulai dengan tanda-tanda awal yang merujuk di Matius 24. Oke. Ayat 5-8. Iya. Di situ ada penyesatan agama, perang dan konflik, ada bencana alam. Iya. Kemudian setelah tanda-tanda awal, setelah Matius 24 ayat 5, ada pelajaran tentang pengangkatan. Ini jalan menuju perang Hermagedon sesuai tema. Jadi tanda-tanda awal Matius 24 ada penyesatan, ada konflik, perang, bencana alam, dan ini sementara terjadi. Ya, jadi bersamaan. Kemudian sesudah itu, sesudah itu pengangkatan dan masa antikris. Yes. Kira-kira yang akan terlibat orang-orang yang akan terlibat di masa puncak ini, perang Harmagedon. Kalau pengangkatan, orang sudah ada. Orang-orang percaya. Orang sudah ada di situ. Sudah ada. Iya. Itu memang tinggal pemberontak. Yang di Harmagedon itu puncak itu kan sudah dicawan. Itu memang mereka yang binasa semua. Posisinya kan dicawan, murka. Iya. Jadi tidak mungkin ada orang percaya lagi yang ada di situ. Orang percaya sudah, kalau kita lihat rentetan fase-fasenya, sudah lebih dulu habis. Misalnya kalau kita beratkan 3,5 tahun, ya 3,5 tahun kan nih masa bertahan. Orang percaya yang mati syahid lah. Itu awal-awal pasti udah habis itu. Saat setan beraksi, ya, dia jatuh di bumi, kemudian binatang antikris itu keluar dari lubang jurang maut, karena memang Tuhan kasih kesempatan mereka punya waktu lah, dari 42 bulan ini. Nah, itu dia merajalela. Nah, dia merajalela itu kan menyiksa, membunuh orang-orang percaya yang mati syahid, yang di kesusahan besar. Dan pasti tidak membutuhkan lama. Iya kan? Termasuk cara dia membunuh kan dia bikin mati lapar. Nah, berapa lama orang mau tahan mati lapar? Ya, kira-kira yang mati syahid. Jadi pasti tidak begitu lama. Nah, sedangkan yang sisa ini waktu, itu Tuhan memang mau kasih siksa pada orang semua. Di cawan, di sangkakala kelima kan, kala jengking gigit itu ke manusia, itu manusia durhaka semua kan, pemberontak. Tidak ada orang percaya. Sampai di 9 ayat 4 dia bilang tidak boleh ini kepada yang meterai, ya, hanya yang tidak meterai. Jadi belalang itu belalang pandai, dia tidak menggigit orang-orang milik Tuhan, seperti itu. Sampai di situ ya. Tapi setelah itu sudah. Ya, jadi mereka tidak tersiksa, mereka benar-benar untuk dibinasakan. Jadi kalau ada hubungan dengan Harmagedon tadi, karena kita bicara rentetan Harmagedon, ya memang di ujungnya tidak ada orang percaya. Semua orang-orang yang akan dibinasakan. Gitu. Betul itu, Pak. Dari sisi urutan iya. Itu sebabnya selalu kita ingatkan, kalau bisa ya kita terhindar dari awal kan, yang di soft kan, yang gitu. Kalau landing, soft landing lah, gitu. Ya tuh kalau di pesawat orang berangkat kan, kalau landing kali ada tuh kasar kan, dijepuk, ada tuh, sedap dia pada taruh begitu. Nah, kira-kira begitu itu. Orang Ya. Ini kan peristiwa orang percaya diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Ya. Di masa sengsara besar, itu muncul antikristus. Enggak, itu sebabnya
yang selalu Om Sony bicarakan itu, kalau kita tidak melihat dari Dengan sisi Hah? 3 kelompok, itu kita tidak akan bingung. Tidak bisa. dikaitkan dengan Daniel Hah? 27 Bagaimana? tahun dikaitkan dengan Daniel 9, 24, 27. 24 Iya, itu kan apa ya? Itu kan penafsiran dalam konteks mereka menafsirkan masa untuk mengalami 7 tahun. Nah, kalau kita kan tidak terlalu memusingkan dia 7 tahun atau berapa tahun. Yang ditulis jelas itu 3,5 tahun. Jadi sepertinya, hah? Jadi sesudah kata orang percaya. Iya. Jadi sebelum itu sebenarnya saya bilang bahwa pengangkatan itu ada 2 fase, ada 2 sesi. Kalau kita cuma menganggap satu, bingung. Kita tahu sampai sekarang itu banyak dia masih bertanya ulang, Pak. Belum masuk juga. Mesti ulang kita bicara yang di awal-awal. Jadi itu jantung dari pengajaran ini sebenarnya. Mereka akan hilang jalan kalau dia tidak masuk. Ya. Jadi ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok menurut Alkitab, bukan menurut saya. Ada 3 kelompok orang percaya sebenarnya. Bukan cuma 2. Bukan cuma yang ketinggalan dan yang diangkat. Karena diangkat itu ada 2 sesi. Ya. Diangkat pertama itu waktu Yesus datang seperti pencuri. Ya, kalau bicara Yesus datang seperti pencuri itu, diam-diam, tidak heboh. Alkitab kan bicara tentang itu. Ada tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Diam-diam. Tapi ada saat Yesus datang di atas awan, di mana semua mata memandang. Tuhan datang di udara. Nah, jadi apakah ada guna, ada tujuan? Ada. Itu sebabnya saya bilang tadi bahwa yang Tuhan datang seperti pencuri itu angkat apa? Oh, angkat sesuatu yang berharga. Kalau pencuri datang itu ambil yang paling berharga. Barang berharga apa? Miliknya. Mempelainya. Diangkat mempelai dulu, baru terjadi pernikahan di sorga. Diamankan dulu. Baru antikris boleh merajalela. Baru setan diturun di bumi, tidak bisa lagi di udara. Itu poinnya. Itu yang kita harus rebut. Kayaknya mesti matang di bagian itu. Dan itu jelas. Karena ada pengangkatan di terakhir waktu Yesus datang kan, waktu yang mati bangkit dan yang masih ada diubahkan. Itu mereka bukan masuk di mempelai. Itu secara pengangkatan umum, panen raya. Ya, ketemu yang mati bangkit dan mereka yang diubahkan, yang tidak mati. Tadi ada di mana mereka? Ada di padang gurun dilindungi Tuhan selama 3,5 tahun. Apakah mereka sama dengan yang lagi tidur dan 1 diangkat? Tidak, itu berbeda. Jadi Umso fokus Ya. perang Harmagedon pada Israel ini luar biasa ini. Kalau Harmagedon itu kan dia sudah habis antara perang antara manusia pemberontak dan Tuhan, ujung toh. Itu poin. Tetap pada Israel itu Umso. Oh, di sana, iya, terjadi di sana. Terjadi di Timur Tengah, di Israel. Karena waktu itu, tadi kan Polkada baca 16, tadi baca di 16 itu, masalah 12, ya, mengeringnya sungai Efrat. Iya, kan? Iya. Waduh, Jadi ya, Tuhan mau bantai pada orang itu semua di sana. Mau bantai di sana. Jadi diawali dengan Gog Magog, ya, Rusia. Jadi kalau mau bilang sekarang, Rusia itu lebih dulu mau hancur di sana. Baru kemudian Cina.
Kalau mau lihat di rentetan, Cina kan masuk terakhir. Cina masuk kan di 16, di Wahyu 16. Tapi Rusia kan sudah masuk dari Yesaya 3839. Betul loh? Ya, Ini kita bicara utara dan timur. Ya, kalau lihat di situ, Rusia Gog Magog sudah duluan. Jadi dia lebih dulu habis kayaknya. Kemudian Cina. Baru Cina mulai masuk di Wahyu 9. Wahyu 9 ada kan? Mulai 200 juta kan? Mulai masuk. Yang diakhiri di 16 itu. Dan itu semua mereka adalah orang-orang yang binasa. Pemberontak. Gitu. luar biasa. Iya. Iya. Jadi kalau yang kita target sekarang itu yang maksudnya jangan sampai kita di apa ya, di stuck di pengajaran yang lama, stuck di situ. Padahal ini sudah jelas sekali, ya. Itu sebabnya kita yang terakhir banyak menekankan bagian itu. Terus terang saja, secara pribadi Om Sony dapat pewahyuan itu dari Wahyu 7. Itu kan jarang, Volker. Kita belum pernah khotbah juga dulu tentang bagian itu. Wahyu 7 kan itu sorga memberitahukan, sama dengan memberitahukan kepada Yohanes, ya, salah satu dari 24 tua-tua. Kan dia bilang, siapakah mereka yang berbaju jubah putih? Betul kan? Ada kan di Wahyu 7? Nah, dia bilang, oh, Tuhan yang mengetahui. Oh, mereka orang-orang yang tak terhitung banyaknya ini. Ditulis kan? Ada judul kan? Wahyu 7. Tak terhitung banyak. Banyak sekali dan. Itu tuh pertobatan paling terakhir, revival terakhir itu. Yang tidak pernah dalam sejarah ada revival sebanyak itu. Itu tuh kebangunan rohani terakhir. Itu tuh hujan awal hujan air kalau versi GPDI. Tapi terjadi di mana? Di waktu 3,5 tahun. Jangan mimpi kalau dunia begini, orang mau jadi rohani, malah jadi duniawi banyak. Kan begitu? Fakta kan begitu. Tapi di mana ada tekanan, ada goncangan, wah, itu baru manusia mulai berhitung. Begitu. Lebih baik sungguh-sungguh Jo. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana mereka keluar dari kesusahan besar? Itu banyak, tak terhitung. Berita baiknya mereka selamat. Tapi berita kurang baiknya adalah karena mereka berarti masuk di dalam kesusahan besar. Tidak terhindar. Harus bayar harga yang cukup mahal, mati syahid. Dan dikatakan cara mereka mati banyak kan mati lapar itu. Dan disiksa, dijemur itu. Ada yang bilang mereka tidak akan haus dan lapar lagi. Mereka tidak akan menderita kepanasan. Itu berarti antikris ada aniaya mereka sampai mati dengan cara begitu. Tapi syukur, lolos. Nah itu kebenaran itu yang perlu dimasukkan benar-benar di dalam pemahaman. Dan kita lihat seperti itu. Banyak orang yang akan kaget kalau dia tidak menyadari sama sekali, nggak mengerti lagi. Itu yang bahaya. Sedangkan fakta Alkitab udah bilang, banyak yang keluar dari kesusahan besar, berarti banyak yang masuk. Nah, mesti kita tahu dari sekarang. Ya? Bagaimana? Bagaimana, Paul? Musibah kuat supaya. Iya. Musibah kuat Iya. masuk di Kalau dulu kan cuma dengar udah dong siksa ini, pokoknya kalau nggak nanya apalagi dihubungkan dengan kepenuhan Roh Kudus kan dulu gitu kan, toh dihubungkan kan orang dengar toh, ini kalau nyak dong siksa pangade potong ini itu kan pemahaman dulu. Nah sekarang orang lihat Tuhan membuka,
Jelas sekali ini. Itu berarti sama dengan Tuhan mendorong kita untuk berebut itu. Dan tidak banyak kesempatan masalah. Kalau dari sisi waktu, apalagi kalau kita bicara hari ini, tidak banyak kesempatan lagi kita nih. Sepertinya. Gimana Pak Jeff? Pak Jeffrey Umpung tangkap bisa. Iya, Bisa tangkap yang maksud kita itu. Yang khususnya yang kita kaitkan dengan Wahyu 7 ya. Itu jelas sekali. Itu harus dibukakan itu kepada semua jemaat itu. Jangan main-main. Faktanya begitu. Yang bilang siapa? Tuhan, sorga yang bilang. Dari kemahatauannya dia udah lihat kok. Terakhirnya begitu situasi. Jadi 144.000. tak terhitung, yang tak terhitung. Pak Jeff, yang 7 yang tak terhitung, bukan 144.000 ya. Yang ayat 13. Yang tak terhitung. Itu 144.000 itu lain. Itu Israel. Yang 13. Iya, itu yang dari pasal ayat 9 sampai 13. Tak terhitung banyaknya. Tak terhitung banyaknya. Iya. Jadi dari keluarga, suku dan situ udah Famanopo ada, mungkin Fam Umpung ada, you know? Iya, kan dia bilang kan dari setiap kaum, keluarga, suku, ya, orang Bitung ada, orang Manado ada, banyak. Untung selamat, lolos toh orang selolos, tapi kan bayar harga. Kalau sekarang masih ada kesempatan. Masih mau kuriki enggak? Kira-kira masih mau kuriki enggak di orang pe kekurangan nang. Nah, orang pe kurang. Misalnya kalau dia masalah pengangkatan. Ya. Ya, Om Son, kalau pengangkatan kan ada istilah pengangkatan Pikiran. mengenakan masih tubuh alamiah toh. Belum diubahkan kan? Oh, kalau pengangkatan pasti dia harus ubahkan, kalau tidak mati. Boleh. Oh, diubahkan. Iya. Tidak seperti Elia dan Elia de Henok. Edo de Henok kan nggak mungkin dia daging seperti sekarang ini. Enggak. Diubahkan otomatis. Diubahkan. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit kan diubahkan. Karena nggak bisa naik dengan tubuh daging. Iya. Daging dan darah tidak boleh. Nah, begitu kan? Tidak masuk kerajaan. Tidak masuk kerajaan. Iya, mesti daging dan darah yang kekal, bersifat kekal. Dibilang daging juga dan. Hah? Ya, dan Elia diangkat kan dalam bentuk tubuh. Iya. Tubuh alamiah ya. Tubuh alamiah, tapi kan diubah. Henok pasti diubah dong. Elia juga begitu. Iya. Kita bayangkan mungkin kalau mau diangkat mungkin ya kayak seperti Elia. Iya, betul. Itu kita kan bertekankan bahwa itu contoh. Sebenarnya itu ada bicara dua contoh. Satu seperti Henok, cara Tuhan mengangkat, itu yang kualitas A kita bilang. Itu adalah mereka yang pernikahan anak domba, itu mempelai. Sedangkan yang sama di Elia, itu semua mata memandang. Boleh tangkap. Nah, kalau si Henok kan enggak, seperti pencuri. Tuhan ame dia. Iya, begitu juga ya akan terjadi di akhir zaman. Tidak sama, itu yang kita bilang dua sesi. Tuhan datang seperti pencuri, selalu kita bilang, pencuri ame barang apa? Barang busuk, barang yang berharga. Nah, barang paling berharga dia mau berame. Gitu? Itulah orang percaya. Siapa? Miliknya. Mempelainya. Itu sebabnya dia bilang, antikris belum boleh muncul kalau kita belum angkat. Masih ada yang menahan. Apa yang menahan? Itu dari mempelai. Iya. Setelah dia angkat, sudah. Oh, nggak ada bikin tahu-tahu jo. Kira-kira begitu, toh? Gitu. Iya. Itu tuh mulai itu setan geram dia jatuh di bumi. Kemudian antikris langsung muncul dari apa? Jurang maut. Itu kan ya mulai di situ kan dia puncak penyiksaan.
puncak kesusahan besar di puncak ada di situ. Kalau kita lihat di celaka-celaka, 3 celaka itu. 3 celaka itu kan termasuk 7 cawan murka di dalamnya. Betul? Ya. Sama dengan 10 celaka itu dong. Kalau aku tambah. Iya toh? Iya, iya. Iya, malapetaka toh. Jadi ada celaka, ada malapetaka. Jadi kalau 3 celaka tambah 7 malapetaka, 10. 10. Iya, di luar tuh yang paket pertama. Tuh sepertiga. Oh, iya. Nah, itu supranatural. Kalau aku tambah dengan di manusia rudal-rudal, Tadi kan dia bilang dorang banyak manusia mati karena asap apa di belerang. Itu sama. Pasti kalau rudal bagi banyak sekali mati. Iya kan? Dia punya radiasi dan iya. Iya. Nanti kita akan lihat ini waktu dekat di mana-mana kasihan. Nah, pasti akan ada kalau ada yang mau mulai bawa tembak sudah. Ini enggak ada yang bilang kabal, pasti ya. Banyak yang mati. Yang masih bersyukur tuh ya terlibat di situ ya, tapi dampak kan pasti akan ada. Ya, puji Tuhan, Tuhan masih pelihara ya dengan cara-cara yang ya kita berharap sebelum Tuhan angkat, Tuhan pasti akan pelihara lagi dengan cara-cara supranatural. Kalau hal-hal yang sudah di luar kemampuan kita. Gimana Paul? Yang tadi Amin. boleh tangkap? Masih boleh dapat itu yang kita bilang tiga kelompok. Kalau begitu baru bisa dapat. Kalau cuma hitam putih akan bingung. Karena ada yang disingkirkan kan di 3,5 tahun, betul? Ada kan yang dipelihara Tuhan di padang gurun kan 3,5 tahun. Itu kan dia tidak diangkat ke sorga. Mereka akan tunggu pengangkatan di waktu akhir, waktu Yesus datang di atas awan. Semua mata memandang. Karena apa? Dia akan bersamaan dengan orang-orang yang mati bangkit. Ya, mereka tidak bisa mendahului. Mati bangkit dulu, baru mereka diubahkan. Sama-sama baku dapat bertemu di udara dengan Yesus. Mereka pesta di udara. Dibilang pesta di udara. Tapi pernikahan sudah jalan dulu kan, baru pesta. Vaksin 19 sudah pernikahan. Gitu. Pernikahan orang dari mana itu? Nah itu yang kita bilang, yang Tuhan datang seperti pencuri, yang datang termasuk Henok lah, begitu kira-kira. Kelompok Henok lah. Dan Tuhan datang. Itu terjadi keheningan di sorga. Itu saat-saat seperti itu. Ada keagungan. Setelah beres, Tuhan datang. Mau bertemu di udara, pesta di udara. Pesta undangan. Nah, berbahagialah yang diundang. Yang tak angka itu. Terakhir, yang waktu Tuhan datang di atas awan. Ya, beserta yang lain itu dibilang pesta di udara. Terundang kan? Tapi bukan mempelai toh. Beda toh. Tuh undangan dan mempelai kan beda. Masa tuh mempelai jadi undangan? Masa tuh undangan jadi mempelai? Kamu lagi kasih pertanyaan-pertanyaan tajam supaya boleh lebih ada perbedaan ya. Gitu. Dulu Om Sony waktu KKR di pertama-tama ya awal-awal di Batu Putih Oce Dinda Batu Putih Paul. Nah, tahun 90. Franz Aui yang sponsor, Franz Aui yang sponsor. Kita KKR di situ. Waktu pulang Franz Aui tanya sama kita, Buson, kita mau tanya 2. Dia tanya 2 sama kita. Siapa tuh anak laki-laki? Walaupun waktu itu kita khotbah tentang kuda-kuda, materai. Siapa tuh anak laki-laki? Dia tanya, Franz Aui. Itu tanya di Batu Putih.
Habis KKR malam pertama, malam kedua. Siapa tuh? Kan pertanyaan dari dulu itu. So ada tuh pertanyaan itu. Siapa tuh anak laki-laki? Satu. Baru dia tanya kedua, ada kedua. Kita mau tanya, bro. Siapa itu mempelai, yang jadi mempelai, dan siapa yang jadi undangan? Kita nggak bisa jawab sama dia waktu itu. Belum berani jawab. Ini mau cuma supaya jadi lupa dapat dia tahu enggak? Tapi belum berani jawab. Karena belum ada kematangan. Tapi kalau sekarang kita berani. Ada. Jelas ada pewahyuan enggak, ada pewahyuan baru yang mendukung. Jadi kalau kita bicara tuh anak laki-laki, oh itu lebih dari dia mungkin harapkan kita jawab. Kita anggap lebih apa? Pewahyuan ilahi. Karena apa? Itu yang ditunggu. Sebenarnya peristiwa itu yang ditunggu, puncak. Kita anggap puncak dari pertarungan Tuhan yang setan ada di situ. Itu di anak laki-laki itu. Karena di peta angka setan langsung dibuang ke bumi itu. Itu peristiwa itu ditunggu. Itu harusnya target kita orang percaya. Kalau kita bicara khotbah lepas ya. Target kita orang percaya ada di situ. Harusnya. Khusus bicara itu, bagian itu. Wah, seru itu. Akan terbuka banyak itu. Dan semangat, lebih bergairah orang. No? Tapi suak ada HB turun ini dikinya, soalnya ada perasaan turun kita ini. HB. Ada beberapa hari ini tapi HB turun. Kalau sobat cerita begini bisa naik itu HB. Oh, haleluya. Jadi semakin asik lah, semakin seru sebenarnya, lebih ke sana, lebih dekat kedatangan Tuhan ya. Hari berganti hari kan berarti lebih dekat, lebih habis sampai hari. Tapaju Tuhan ya. Itu tuh sama dengan Yohanes bilang terakhir tuh, datanglah Tuhan Yesus. Mari datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang berbahasa capajo, gitu. Tak salah ikuti Pak Yusuf Kala lebih cepat lebih baik. Itu dia kan konteks lain. Kita konteks Tuhan datang, oh itu bagus, lebih cepat lebih baik. Yang penting orang siap, jangan kaya DP datang punya siap, gitu. Yang tidak matang betul, masih ada manta sedikit dan begitu, mesti matang. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup pertanyaan tadi? Lumayan, hampir 30 menit itu. kalau upload.